jurusan keimigrasian. Hari ini mau ngebahas gimana sih perbedaan perdetensian di negara Kanada dan juga Indonesia. Hari ini kita semua udah ngebagi jadi dua kelompok, diantaranya yaitu ini dari kelompok Kanada dan juga kelompok Indonesia, dimana nanti kita akan bahas bagaimana sih perbedaannya dari mulai dasar hukum, isu-isunya, kemudian juga bagaimana proses dan mekanisme pendetensiannya, kemudian juga jangka waktu hingga siapa saja yang didetensikan di masing-masing kedua negara yaitu Kanada dan juga Indonesia. Dan di topik kali ini menurut saya agak kurang mudah ya, lebih untuk dibahas karena ada perbedaan dari negara, yaitu negara Kanada itu sendiri yang kita sendiri yang berasal dari Indonesia ini juga belum tahu gitu ya bagaimana sih perbedaannya. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bawakan, kita masing-masing perkenalkan diri dulu, mulai dari saya Yasmin Rahmi. Saya Rehan Tinggal. Dan saya Nasya Walia Eka Putri. Saya Yonathan Kaisar. Saya Putri Nada Syarza. Oke. Jadi segmen pertama ini kita mau kasih tahu dulu nih bagaimana dari fungsi soal detensi di keimigrasian. Jadi fungsi detensi imigrasi ini pada dasarnya itu bukan sebagai hukuman pidana kepada orang yang telah melanggar hukum keimigrasian di masing-masing negara dari Kanada atau Indonesia, tapi lebih kepada tindakan administratifnya untuk menjamin proses penegakan hukumnya di masing-masing negara, di mana imigrasi ini juga untuk menjaga kedaulatan dari masing-masing negara, sehingga diperlukan sebuah hukuman sebagai penyalahgunaan tindakan keimigrasian ini. Baik, langsung aja kita mulai dari Indonesia dulu ya, karena kita biar tahu nih gimana awalnya di Indonesia itu bagaimana. Kita mulai dulu dari Indonesia. Jadi gimana sih dasar hukum yang digunakan di Indonesia tentang perdetensian ini? Nah, dari dasar hukum sendiri, kita semua pasti sudah tahu apa sih dasar hukum keimigrasian di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, dalam undang-undang tersebut terdapat definisi penahanan administratif bagi orang asing, Immigration Detention Room, sebagai fasilitas untuk orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Nah, di situ juga pasal yang terkait, yaitu misalnya pasal 83 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur kalau orang asing itu ditetapkan sebagai subjek tindakan administratif dapat didetensi hingga pelaksanaan deportasi. Dan jika deportasi dapat dilaksanakan, dapat ditahan hingga maksimalnya 10 tahun. Jadi pejabat imigrasi yang mau mendeportasi atau mengenakan tindakan administratif keimigrasian kepada orang asing yang melanggar itu bisa melihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai pedomannya, biar nggak salah langkah nih, karena kalau salah langkah nanti pasti kita juga bakalan kena ya kan, apalagi kita sebagai calon-calon pejabat dan petugas imigrasi tentunya. Jadi beritahu ya dari awalnya dulu nih dasar hukumnya apa aja di Indonesia yang kita gunain untuk masalah perdetensian ini. Nah, kira-kira kalau boleh tahu ya, orang-orang yang melakukan apa aja sih yang didetensi di negara ini tuh, di negara Indonesia ini? Nah, orang-orang ini dari orang asing itu yang tidak memiliki izin tinggal yang legal ataupun melebihi dari masa waktu izin tinggal yang ada. Oke. Terus selain itu juga orang asing yang melanggar visa, izin tinggal, udah kan, menjalankan aktivitas yang tidak sesuai izin, lalu misal ada kelompok yang melanggar semua peraturan yang ada di Indonesia, itu bisa dikenakan tindakan administratif keimigrasian, bisa dikenakan biaya denda, bisa dideportasi, bisa dikenai penangkalan, pencegahan seperti itu. Jadi kalau bisa orang asing yang masuk ke Indonesia harus berhati-hati dan melaksanakan semua aturan-aturan yang ada di Indonesia. Biar apa? Biar nggak dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Oke, berarti tadi
berarti dari yang saya simpulkan berarti kalau misalnya kita melanggar suatu administrasi di keimigrasian ini kita ada hierarki, lebih ke ada hierarki hukumannya dari Betul. mulai, mungkin yang Iya, paling iya. parah itu dari jadi deportasi, lalu di penangkalan. Jadi orang asing ini yang udah deportasi dan ditangkal di penangkalan ini nggak bisa lagi masuk ke Indonesia dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat gitu. Jadi menakutkan guys, kalian nggak bisa masuk lagi ke sini. Padahal di Indonesia banyak ini loh, banyak wisata alam, terus kuliner-kuliner yang enak yang hanya ada di Indonesia. Jadi hati-hati ya untuk kalian semua. Jadi ya guys, kalau boleh tahu dari masa pendetensian ini kan pasti ada jangka waktunya, karena nggak mungkin juga kan di rumah detensi kita yang sejujurnya sedikit ya, di rumah detensi kita di Indonesia ini sedikit dan orang asing yang banyak ini. Ya walaupun kita mengusahakan mereka untuk dideportasi kan kebanyakan mereka masih didetensikan. Iya, di denim ya. Iya. Untuk pencegahan supaya rumah detensi itu tidak membludak ya bahasanya, itu tuh diberikan masa jangka waktu nggak untuk para deteni itu berada di rumah detensi imigrasi? Nah, pasti diberikan. Kenapa? Karena untuk mengurangi overcrowd yang ada di rumah detensi imigrasi di Indonesia. Nah, jangka waktunya itu berapa sih? Maksimal 10 tahun. Jadi, orang asing yang sudah lebih dari 10 tahun bisa dikembalikan ke negara asalnya, tentunya dengan koordinasi kepada perwakilan dari negara asal tersebut. Lalu juga nggak ada jaminan bahwa ada peninjauan pengadilan yang rutin atau cepat dalam banyak kasus. Jadi ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa orang asing bahkan anak-anak tetap berada di detensi selama waktu yang sangat lama tanpa prosedur yang jelas. Jadi itu. Ada juga pengaturan dari administratif untuk pencegahan sementara dapat diperpanjang hingga 6 bulan. Sebagaimana artikel yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Terus kalau udah dari jangka waktu dan siapa aja yang udah didetensi, kita mau tahu sih gimana sih prosedur untuk orang itu bisa didetensi itu dari awal gimana? Jadi dari awal ini ada laporan dari organisasi hak asasi manusia yang menyebutkan penanganan imigrasi di Indonesia ini bisa berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, terutama ketika deportasi sulit dilaksanakan. Itu ada beberapa alasan kenapa deportasi ini tidak segera dilaksanakan. Bisa saja karena negara asal dari orang asing tersebut ini tidak memfasilitasi kepulangan dari orang asing tersebut. Lalu kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk pengungsi atau asylum seekers di Indonesia. Misalnya meskipun Indonesia menjadi negara transit dan menerapkan detensi, sistem perlindungan pengungsi ini belum lengkap. Lalu karena mekanisme detensi yang administratif dan berdasarkan izin tinggal atau keluarnya, maka kontrol hak asasi terhadap tahanan imigrasi itu juga sering mendapat kritik. Oke, jadi kita udah tahu ya kalau dari Indonesia ini dari dasar hukum, mulai dari jangka waktu, siapa aja yang didetensi, gimana prosesnya juga, dan jangka waktu juga udah dijelasin. Untuk orang asing yang didetensi ini kira-kira punya hak nggak untuk ada di Indonesia, untuk selama di rumah detensi Indonesia? Pasti ada di peraturan itu pasti juga mengatur hak kewajiban para DTNI yang ada di rumah detensi imigrasi. Jadi pasti, apalagi kita manusia kan punya hak asasi masing-masing ya. Jadi nggak ada perbedaan tentang DTNI atau orang lain, apakah ada hak dan kewajibannya pasti ada. Jadi dari Indonesia kurang lebih secara garis besar kita udah paham lah ya, mulai dari dasar hukum, jangka waktu, siapa aja yang didetensikan, dari mulai hak-hak mereka juga apa dan prosesnya bagaimana, dan semuanya udah hampir jelas lah ya, udah kita jelaskan. Jadi kita akan berpindah nih, kita akan membahas bagaimana negara Kanada masing-masing, mulai dari dasar hukum, jangka waktu, siapa aja yang didetensi, proses, dan hak-hak apa aja yang diberikan di rumah detensi imigrasi Kanada. Silakan.
Oke, terima kasih atas rekan nasionalnya ya. Ini kita masuk ke imigrasi Kanada. Nah, sebenarnya ada persamaan, ada perbedaan nih dari yang sistem detensi imigrasi Kanada sama Indonesia nih. Oke. Kita bahas dulu ya pertama kali ya dari sistem detensi. Ya, di dasar hukum dulu nih. Kalau dasar hukum udah jelas-jelas masih beda dong. Iya. Karena yang namanya beda negara masih beda. Benar nggak? Betul. Benar. Nah, jadi kalau di Kanada ini ada dua sebenarnya ada diaturnya sistem detensi ini. Yang pertama itu dia diatur dari Immigration and Refugee Protection Act atau disingkat IRPA. Yang kedua apa? Immigration and Refugees Protection Regulation atau disingkat IRPR. Nah, Kita lanjut ke siapa aja yang didetensikan. kalau siapa yang detensi ini sebenarnya agak mirip dengan Indonesia. Oke. Coba Min, apa aja kira-kira dari Yang pertama itu tidak memiliki identitas jelas, terus dianggap fly risk atau berpotensi melarikan diri, terus dinilai resiko terhadap kawan publik. Yang selanjutnya itu dia itu masuk ke Kanada itu secara ilegal, udah pasti kan. Terus pelanggaran izin tinggal atau sedang menunggu deportasi karena tidak memenuhi syarat imigrasi. Oke. Berarti sama ya kayak di Indonesia juga sebelum dideportasi juga dimasukin ke rumah detensi imigrasi dulu. Terus juga secara garis besar juga sama lah ya. Kita kalau di Indonesia masuk secara ilegal udah pasti kita masukin ke jadi tindakan administratif sehingga kita masukin ke rumah detensi. Oke. Tapi sebenarnya ada tambahan nih kalau di Kanada. Apa tuh? Jadi di Kanada ini mereka nih sebisa mungkin nggak nahan anak-anak kalau nggak paksa. Oh. Jadi mereka tuh nanti di alih tempatan gitu fasilitas alternatif. Selanjutnya kita mau bahas fasilitas ya. Terus kalau di Indonesia ini kan ada rumah detensi imigrasi itu banyak ya di masing-masing daerah. Kayak ada di Jakarta, ada di Papua. Kupang, ada di sini. Kalau misalnya di Kanada ini mereka tuh juga sama kayak Indonesia atau mereka terpusat di satu tempat atau mungkin ada banyak masing-masing tempat gitu. Nah, jadi kita bahas dulu nih kalau di Indonesia itu kan itu cuma satu ya jenisnya ya. Iya, Denny. Kalau di Kanada ini ada dua aja. Nah, jadi Kanada ini menggunakan yang namanya Immigration Holding Centers atau yang kita bahasa Indonesianya itu fasilitas administrasi khusus imigrasi. Nah, lalu yang kedua itu ada namanya Provincial Correctional Facilities. Sudah dianggap kondisi deteni ini berbahaya. Jadi kalau provincial ini dari namanya provincial ya, berarti dia provinsi ya, daerah dianggap. Jadi ya ada juga daerah itu. Berarti dibagi dua ya, ada yang Betul. pelanggaran yang administratif khususnya sama yang beresiko tinggi. Betul. Lebih aman nggak sih kayak gitu tuh sebenarnya karena Ya. dibedain dari kesalahan-kesalahan. Secara teoris ya benar. Jadi mereka ini high risk ini karena mereka melakukan pidana lain di luar dari pidana imigrasi atau mereka memang high risk because mereka mungkin masuk secara ilegal dengan adanya TPPO atau TPPM. Mungkin bisa aja. Berarti kejahatan yang ini ya besar, yang Ya, besar. betul. Transorganisasi. Oh iya benar. Right. Organization Right. Oke. Jadi kita udah tahu ya dasarnya terus kemudian tempatnya berbeda lah ya dengan di Indonesia dan Kanada ternyata. Terus juga siapa aja yang didetensikan kurang lebih sama lah ya dengan Indonesia. Nah, kira-kira prosedurnya sama juga nggak nih sama di Indonesia? Kira-kira gimana prosedurnya? Jasmine menurut saya. Kalau prosedur detensinya itu cukup terstruktur untuk di Kanada ini. Yang pertama itu penangkapan administratif oleh CBSA atau Canada Border Services Agency. Nah, selanjutnya itu direview oleh Immigration Division dari IRB atau Immigration and Refugee Board. Terus masuk ke detention review pertama dilakukan dalam 48 jam. Nah, peninjauan kembali ini tiap 7 hari, kemudian setiap 30 hari. Oh
berarti agak beda ya sama di Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia itu yang pertama tuh sama penangkapan administratif oleh petugas imigrasi, lalu dilanjutkan langsung ke penetapan detensi oleh kepala kantor imigrasi atau kepala denim. Selanjutnya itu ada verifikasi dan pendataan si deteni ini. Lalu pemberitahuan ke perwakilan negara atau UNHCR apabila dia itu refugi bukan deteni. Lalu yang kelima penempatan kru denim, dan yang terakhir pembatasan detensi yang diperiksa melalui mekanisme internal di denim, tetapi tidak ada judicial review seperti kayak Kanada yang kamu sebutkan tadi. Sebenarnya di Kanada ini bagus juga ya, karena di sini tuh ada detention review, di mana jadinya kalau misalnya orang mau ngedetensi itu tuh nggak sewenang-wenang aja gitu apa yang penyebab dia didetensikan. Jadi menghindari adanya penyalahgunaan wewenang lah. Nah, ini sebenarnya aspek yang kuat dari imigrasi ya, sistem detensi Kanada. Seharusnya bisa sih buat Indonesia. Iya, karena bagus bisa untuk dicontoh ya, biar ke arah yang lebih baik imigrasi. Oke, kita udah tahu nih sekarang gimana prosedurnya. Agak ada perbedaan ya di sini dari Kanada dan Indonesia, di mana di Kanada ini ada detention review. Nah, terus kita masuk ke jangka waktunya. Apakah sama di mana Indonesia ini maksimal 10 tahun atau bagaimana? Nah, Silakan. Silakan. Kalau di Kanada nih, Iya. sebenarnya di Kanada itu nggak ada jangka waktu yang kayak maksimum kayak gitu, nggak dihitung secara eksplisit berapa sebenarnya. Oke. Tapi karena dia ada namanya apa yang tadi? Detention review. Nah, jadi dia tuh secara berkala gitu, dinilai dari pelanggarannya apa. Jadi detensinya tuh harus masuk akal, reasonably necessary, Oke. sesuai sama pelanggaran yang dilakukannya. Jadi ada review berkala itulah. Nah, mana Min? Nah, ini juga dalam praktiknya sendiri, ini tuh Kanada tuh dikritik oleh HAM karena dia tuh ditahan, ada beberapa deteni yang ditahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Berarti kalau di Kanada ini kalau semisal melanggar tindakan administratif keimigrasian, kalau ditahan di rumah detensi imigrasi di Kanada selama berbulan-bulan itu dijadikan objek kritik HAM. Karena kan dia tuh tergantung dengan reasonable necessary itu. Jadi dia Mungkin tuh karena inilah ya kalau di Indonesia kan ada nih batas waktu yang 10 tahun. Nah, kalau di Kanada ini nggak tahu nih jangkanya Iya. lama, jadi kayak kasihan gitu paling Iya, ya. batas waktunya. Karena review ya. Jadi itu. Ada perbedaannya lah ya, di mana Iya. Indonesia ini udah diatur maksimal 10 tahun, kalau di Kanada sendiri Belum tentu Nah, nih ada. sampai kapan ya nih bagaimana. dia Ya, jadi tergantung sama review dari petugas imigrasi dari Kanada itu sendiri. Oke, kita lanjut ke hak orang yang didetensi. Nah, kalau hak-hak ini juga sebenarnya nggak jauh beda ya. Namanya kan hak manusia ya, Iya. kemanusiaan. Ya betul. Jadi kalau di Kanada ini detail ini ada hak-haknya. Yang pertama itu adalah pemilihan acara, udah pasti. Terus dapat pengajar mah sama kan di Indonesia. Iya, untuk di Indonesia sendiri juga mendapatkan pendampingan atau akses hukum Nah, sama. Yang ketiga itu dia mendapat pemberitahuan alasan detensinya. Oke. Jadi dia kasih tahu dulu alasan kenapa dia bisa didetensikan itu. Ya sama aja pasti semua negara kayak gitu kok. Terus kalau di Kanada ini dia bisa mengajukan banding. Kalau di Indonesia bisa nggak? Kalau Indonesia sih sepertinya setahu saya nggak ada. Belum ada ya? Belum ada setahu saya. Mohon dikoreksi apabila kami salah ya. Nah, terus kalau di Kanada juga memiliki akses kesehatan, makanan, dan fasilitas yang layak. Berarti hampir sama kecuali yang di Kanada bisa mengajukan banding. Tuh. Terus kalau di Kanada ini ada yang namanya memohon untuk alternative security action. Jadi dia apa aja nih? Misalnya kayak jaminan, pengawasan komunitas, wajib lapor, sama penggunaan teknologi monitoring. Jadi dia nggak harus di detensi juga. Oh. Kalau kalian tahu, kalau di Kanada ya, luar negeri itu ada yang namanya pakai handbag monitor gitu. Jadi Oh,
Iya. itu berarti sama kayak di Indonesia dong. Kan di Indonesia juga bisa gitu, tapi dengan syarat dia mempunyai perilaku yang baik. Jadi bisa mengajukan, tapi harus termonitor sama rumah detensi tersebut. Nah itu kan tapi dia harus melapor kan. Iya, melapor. Kalau ini dia memanfaatkan teknologi. Jadi dia di pasar ini. Iya. Biar tahu apa aja nih, di mana aja dia, terus apa aja betul, dilakukan dia tuh- gitu. Nah betul. Jadi Harus selalu berada termonitor. Itu di suatu tempat khusus. Oke. Kurang lebih kita udah bisa nemuin lah ya bagaimana perbedaannya di masing-masing kedua negara ini, Kanada dan Indonesia, dari mulai jangka waktunya, di mana jangka waktunya sendiri di Indonesia ini maksimal 10 tahun, sedangkan kalau misalnya di Kanada ini nggak ada jaminan berapa maksimal dan minimumnya. Kemudian kalau di Indonesia dan Kanada ini hak orang yang didetensikan ini hampir sama lah ya. Terus kemudian prosedurnya, dimana prosedurnya juga ada perbedaan nih, mulai dari detention review dan apa tadi? Judicial review. Iya, betul. Kemudian di mana tempat detensinya juga berbeda ya. Kalau misalnya di Kanada ini rodenimnya itu Dibedakan. ada 2 jenis, di mana tergantung sama kesalahannya ya. Sedangkan kalau di Indonesia ini Hanya ada di Rudeni. hanya ada rudenim saja dan ada di beberapa kota tertentu. Betul. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga banget dari apa yang kita obrolin hari ini, mulai dari awal sampai akhir, kalau semisal ada kesalahan dalam kata dan ada kesalahan dalam pengetahuan kami, mohon untuk dikoreksi di komen. Betul. Boleh banget di komen dan diberikan Like. like-nya yang banyak ya. Terima kasih. Kami semua mengundurkan diri. Dadah. Kami undur diri. Mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.